Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidinal mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Bil khusus kepada beliau Hadratal Mukarram Al Ustadz Agus Muhammad Iqbal selaku pimpinan dari Yayasan Ma'had Al-Arafah, beserta seluruh keluarga besar beliau, beserta seluruh jajaran para guru, para asatidz, para mudarrisin, para mudarrisat, muallimin, muallimat yang ada di Yayasan Ma'had Al-Arafah. Tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada panjenengan semua, yang mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesehatan, di dalam keafiatan, di dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dan tentunya tak lupa pula kepada segenap para hadirin, para hadirat, para adik-adik santri, santriwati, siswa siswi Ma'had Al-Arafah, yang mudah-mudahan dengan barokah acara kita di pagi hari ini, dengan barokah para guru, dengan barokah para sesepuh yang kita hauli di acara pagi hari ini, kita semua yang hadir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bahagia, beruntung dunia akhirat. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sukses, selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan sebagaimana di pagi hari ini kita berkumpul, kita mengirim doa, kita mengenang, kita mengingat jasa-jasa para guru kita, para sesepuh kita, para ulama kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pertanda, alamat bahwa kita kelak juga akan dikumpulkan bersama beliau-beliau dan juga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillah, para hadirin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang insya Allah penuh dengan barokah, di satu acara yang insya Allah penuh dengan barokah. Kita berkumpul mengingat jasa-jasa para guru, para ulama-ulama kita. Dan kita berkumpul di pagi hari ini, kita datang dari berbagai tempat. Kita berkumpul, kita terdiri dari banyak suku yang hadir. Di Sampit ini ada berapa suku, Gus? Banyak ya.
suku Madura, ada Jawa, ada Banjar. Ini perjumpaan di pagi hari ini, para bapak, ibu sekalian, para hadirin, ini mengingatkan saya kepada satu kabar gembira yang pernah disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu pada para sahabat. Beliau menyampaikan, la yab'atsanallahu yaumal qiyamah aqwaman, bahwa kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan satu golongan fi wujuhimun nur, yang mana golongan ini wajahnya akan penuh dengan cahaya, wajahnya bersinar terang benderang. Kalau bahasa orang zaman sekarang, wajahnya glowing. Ala manabir min lu'lu', mereka diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk di atas singgasana kehormatan yang terbuat dari mutiara. Orang-orang mengira mereka ini adalah para nabi, mereka ini adalah para rasul, padahal laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka ini bukanlah para nabi, bukanlah para rasul, mereka juga bukan orang-orang yang mati syahid. Maka seorang sahabat penasaran dan bertanya, ya Rasulullah, siapakah golongan tersebut yang kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, dengan kehormatan yang sangat luar biasa itu? Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, humul mutahabbuna fillah. Mereka adalah golongan dari umatku yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang saling berkumpul bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Min biladin syatta, dari berbagai tempat, dari berbagai daerah. Saya datang bapak-bapak dari Madura, jarak antara tempat ini sampai dengan rumah saya 591 km. Dari mana saya tahu? Saya tidak pernah ngukur, tapi barusan lihat Google Map. 591 km. Wa min qabaila syatta, dan dari berbagai suku. Kata baginda Nabi, mereka adalah umat-umatku yang saling mencintai, yang saling bersatu dari berbagai daerah, dari berbagai suku. Yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna, mereka saling berkumpul dalam satu tempat untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan acara kita di pagi hari ini, para hadirin, sebenarnya apapun judulnya, apapun temanya, ini merupakan satu acara yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di Madinah sana, para hadirin, ya, di Madinah sana ada satu tempat di Masjid Nabawi yang diperebutkan oleh jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia. Sampai ke orang kalau mau masuk ke sana itu harus antri dulu. Bahkan sekarang harus ada suratnya dulu, ada tasrehnya. Ada yang tahu apa satu tempat di Masjid Nabawi ini yang diperebutkan oleh orang-orang dari mana-mana? Apa nama tempatnya? Apa? Raudhah, ya. Tempatnya namanya Raudhah. Mengapa kok diperebutkan oleh orang-orang dari seluruh dunia? Karena ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad yang mengatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara kamarku dan mimbarku itu adalah raudhatun min riyadil jannah, adalah kepingan taman surga Allah Subhanahu wa taala. Diperebutkan.
Karena tempat itu oleh Rasulullah dikatakan sebagai taman surga yang ada di Madinah. Nah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa raudhah itu bukan hanya ada di Madinah saja. Di Sampit pun juga ada raudhah. Di Sampit pun juga ada taman surga, juga ada kepingan surga. Apa itu? Seperti dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad kepada para sahabat suatu ketika, idza marartum biryadil jannati farta'u. Ketika kalian semua melewati taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah, singgahlah. Para sahabat penasaran, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Bukankah kita sekarang ini masih ada di dunia? Bukankah kita masih belum masuk surga? Maka di manakah itu kebun surga wahai Rasulullah? Ini kalau kata orang zaman sekarang bisa di Sherlock. Nah, mana itu kebun surga? Mana itu taman surga? Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, riyadul jannah hilakul dzikri. Yang dinamakan taman-taman surga, raudhah atau kebun-kebun surga yang ada di dunia itu adalah majelis-majelis zikir, adalah majelis-majelis ilmu, adalah majelis-majelis salawat ala Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, begitu mulianya para hadirin acara yang kita hadiri di pagi hari ini, sampai-sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan bahwa tempat yang seperti ini, yang di situ dilaksanakan majelis ilmu, yang di situ diadakan majelis zikir, jangan namakan tempat itu adalah bagian dari dunia, tapi itu adalah bagian dari surga. Itu adalah taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Akan tetapi jika acara majelis ilmu atau majelis zikir itu dilaksanakan di masjid seperti di pagi hari ini ada pahala yang lebih khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dinamakan sebagai majelis ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai taman surga, yang dikatakan sebagai kebun surga, kepingan surga. Tapi jika dilaksanakan di masjid, ini ada pahala yang lebih istimewa. Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi menyampaikan satu hadis, man ghada ilal masjid, sabda baginda Nabi, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah, tidak ada tujuan dia pergi ke masjid kecuali untuk mengajarkan kebaikan atau mendapatkan kebaikan. Dia hadir majelis ilmu di masjid. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang ini akan mendapat pahala ibadah yang paling mahal. Ibadah yang paling mahal apa? Adik-adik, halo? Nah, ibadah yang paling mahal apa? Sholat, zakat, apa bapak-bapak? Haji. Ya, haji itu nunggu ya, bayar puluhan juta haji itu. Di sini ada nggak orang sholat jamaah bayar pak karcis? Ada. Ada orang puasa bayar karcis. Ya, tapi haji ya bayar puluhan juta, nunggunya juga puluhan tahun. Kalau kami di Jawa Timur sana itu daftar tahun ini 2024, insya Allah naik hajinya 35 tahun lagi. Nah, itu masa antrinya. Tapi kata baginda Nabi, orang-orang yang pergi ke masjid untuk hadir majelis ilmu
itu kana lahu ajru hajjatin tamatin hajjatuh, akan mendapatkan pahala haji yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, acara yang kita hadiri di siang hari ini itu adalah acara haul. Haul ini bapak-bapak, ibu-ibu diambil dari bahasa apa? Bahasa Sampit apa bahasa Madura apa bahasa Jawa? Bahasa apa adik-adik haul ini? Bahasa Arab ya. Bahasa Arab maknanya tahun. Nah, haul ini sudah menjadi nama istilah dari tradisi yang ada di masyarakat kita, dari sebuah budaya acara kemasyarakatan di masyarakat kita, yang mana pada intinya dalam acara tersebut kita mendoakan, mengirim Fatihah, mengirim bacaan-bacaan Al-Quran kepada para orang tua kita, kepada para guru kita, kepada para sesepuh yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting untuk kita garis bawahi. Yang namanya haul itu adalah sebuah tradisi atau budaya, acara kemasyarakatan. Maka dari itu ya, jika haul kita yakini sebagai sebuah tradisi, tradisi itu memiliki satu kaidah, if'al ma tasya ma lam tukhalif asy-syar'a. Tidak perlu kamu tanyakan mana dalilnya. Karena ada sebagian masyarakat kita yang menyesatkan acara haul atau maulid atau peringatan-peringatan yang lain mengatakan mana dalilnya, tidak ada dalilnya. Ini sama seperti peringatan-peringatan yang lain. Peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, atau kemarin kita 17 Agustus peringatan Hari Raya Kemerdekaan. Itu bagian dari tradisi kita, yang mana memiliki satu kaidah, if'al ma tasya ma lam tukhalif asy-syar'a. Silakan kamu lakukan tradisi apapun selama isinya, kontennya tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Lebih-lebih para hadirin, para ulama kita, para guru kita itu mengadakan acara haul berdasarkan tujuan-tujuan yang mulia, berdasarkan niat-niat yang agung. Jadi acara haul ini punya banyak sekali tujuan. Kita akan sebutkan dua saja tujuan para ulama kita membuat acara haul. Yang pertama tujuannya adalah menunaikan hajat orang lain. Ini kita menghadiri acara haul atau mengadakan acara haul itu menunaikan hajat orang lain. Jadi bapak-bapak kalau diundang oleh tetangganya, oleh sahabatnya, oleh kerabatnya itu hadir. Ya meskipun mungkin secara fikih itu tidak wajib, ya, tapi kita ini sebagai seorang manusia, makhluk sosial, sudah seharusnya hadir kepada setiap undangan yang diberikan untuk kita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam satu hadis, wa man lam yujibid dakwah faqad asallaha wa rasulahu. Orang itu kalau diundang kok tidak hadir, faqad asallahu wa rasulahu, maka dia telah berbuat salah kepada siapa? Kepada tuan rumahnya? Bukan. Berbuat salah kepada Allah, berbuat salah kepada Rasulullah. Ini meskipun sebagian ulama menafsiri yang dimaksud undangan ini adalah undangan pernikahan atau acara walimatul ursi. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya seperti dikatakan para ulama kita, salah satu
ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyenangkan hati orang lain, menunaikan atau membantu hajat orang lain. Maka dari itu dalam satu hadis diceritakan suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah beriktikaf di Masjid Nabawi. Pada waktu itu beriktikaf, sholat, ibadah, berzikir di Masjid Nabawi. Kita ketahui bahwa berzikir di Masjid Nabawi atau beribadah di Masjid Nabawi itu pahalanya gak sama dengan beribadah di tempat-tempat yang lain, di masjid-masjid yang lain. Ada yang tahu berapa pahala beribadah di Masjid Nabawi? Berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Jadi kita sholat 1 rakaat sama dengan sholat 1000 rakaat. Kita sholat, kita membaca 1 lembar Al-Quran sama saja membaca 1000 lembar Al-Quran. Kita membaca 1 sholawat di Masjid Nabawi sama saja dengan kita membaca 1000 sholawat. Ini pada waktu itu beliau i'tikaf, Sayyidina Abdullah bin Abbas, tiba-tiba ada orang datang kepada beliau dan berkata, "Wahai Abdullah bin Abbas, saya punya satu keperluan. Saya punya satu hajat, saya ingin engkau membantu hajat saya, membantu keperluan saya." Seketika itu tanpa pikir panjang beliau langsung berdiri meninggalkan ibadahnya untuk membantu orang tersebut, untuk menunaikan hajat orang tersebut. Nah, ketika kembali ke Masjid Nabawi, orang-orang di sekitar beliau bertanya, "Wahai Abdullah bin Abbas, mengapa engkau tinggalkan ibadah yang sangat mulia ini, yang pahalanya 1000 kali lipat ini, hanya untuk orang tersebut, hanya untuk melayani orang tersebut?" Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Sami'tu sahiba hadzal qabri yaqul," aku pernah mendengar pemilik makam ini, yaitu baginda Nabi Muhammad, bersabda, "La ayyam syia ahadukum," andaikan salah satu di antara kalian berjalan, liyaqdiya hajata akhihil muslim, untuk membantu, untuk menunaikan hajat saudara muslimnya, khairun lahu min an ya'takif fi masjidi hadza sanah wa fi riwayatin 20 sanah. Itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada dia beriktikaf, beribadah di masjidku ini selama 1 tahun. Dalam riwayat yang lain dikatakan selama 20 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian selain kita menunaikan hajat tuan rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, yang kedua kita menunaikan hajat para almarhumin, almarhumat, para sesepuh, orang tua kita yang kita hauli, yang kita doakan. Karena keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, jika kita mendoakan orang yang sudah meninggal, kira-kira mereka yang ada di alam kubur senang atau tidak? Jika kita mengirimkan Fatihah, mengirimkan bacaan-bacaan zikir Al-Quran seperti di pagi hari ini, kira-kira orang tua kita yang ada di alam kubur bahagia atau tidak? Dari mana bapak-bapak tahu kalau mereka bahagia? Apakah pernah chattingan? Jadi dari mana kalian tahu? Nah, kita tahu itu, kita yakin itu karena pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Nabi itu mengatakan, para hadirin, yang menceritakan keadaan orang-orang yang ada di alam kubur.
Kita punya bapak mungkin sudah meninggal, kita punya kakek sudah meninggal, kita punya kerabat yang sudah meninggal. Jika kita bertanya-tanya, kira-kira mereka itu yang sedang ada di alam kubur sekarang lagi ngapain? Ya bapak-bapak, orang-orang di alam kubur itu sekarang lagi ngapain? Ini dengarkan, diceritakan oleh baginda Nabi bahwa orang yang di alam kubur itu yantaziru dakwatan min akhin au qaribin au sadiqin. Setiap detiknya, setiap saatnya itu menanti-nanti doa-doa dari kita yang ada di dunia. Menanti doa dari anaknya, menanti doa dari cucunya, menanti doa dari kawan-kawannya. Nah, orang di alam kubur ini para hadirin dikatakan oleh baginda Nabi fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Jika mereka itu mendapatkan satu kiriman doa saja, maka itu lebih bahagia bagi mereka, lebih membahagiakan mereka daripada mereka mendapatkan dunia seisinya. Andaikan ditanya bapak-bapak ya, mereka itu andaikan ditanya mau milih mana ya, antara mobil Pajero dengan satu kiriman doa, pilih mana? Doa. Kalau saya pilih Pajero karena masih hidup. Ini contoh orang yang sudah meninggal. Mereka yang ada di alam kubur andaikan ditanya mau apa, apakah mobil Pajero apa satu kiriman doa, mereka pasti akan menjawab ya, jangankan dibandingkan satu mobil, bandingkan dengan mobil seluruh dunia, aku lebih memilih satu kiriman doa. Nah, dikatakan oleh baginda Nabi tadi, orang di alam kubur ini jika mendapatkan satu kiriman doa itu lebih bahagia daripada mereka mendapatkan dunia seisinya. Karena itu ada para hadirin seorang kiai ini sampai sekarang masya Allah masih sehat, panjang umur, masih seger buger. Itu di Madura sana, salah satu keluarga Pondok Pesantren Sidogiri. Aslinya dari Pondok Pesantren Sidogiri, namanya Kiai Haji Mas Abdul Azim. Itu pernah menceritakan rahasianya mengapa kok sehat, segar buger, panjang umur, jauh dari penyakit-penyakit. Ini beliau menceritakan dulu katanya ketika masih kecil suka dibawa abahnya kemana-mana, naik dokar ya. Tahu dokar sampean Pak? Apa kalau bahasa sini? Delman ya. Naik delman. Masih ada di Sampit delman? Enggak ada. Ini naik delman bapak-bapak, ibu-ibu. Nah setiap naik delman kemana-mana itu kalau melewati pemakaman itu pasti abah beliau ini namanya Kiai Khalili mengajak putranya ini, ayo kita kirim doa, kirim Fatihah untuk orang-orang yang ada di pemakaman ini. Oh, siap. Melewati pemakaman lagi, kirim doa lagi, kirim Fatihah lagi. Begitu kebiasaannya. Setiap melewati suatu pemakaman, suatu kuburan. Akhirnya suatu ketika putranya ini, beliau ini bertanya-tanya, Abah, mengapa kok Abah ini ya, sampean ini kalau melewati pemakaman selalu kirim doa? Padahal kan Abah tidak tahu itu makamnya siapa. Ya, apa makamnya wali, apa makamnya ustadz, atau makamnya kiai, atau mungkin makamnya Naruto, mungkin ya ada yang tahu. Itu makam siapa nggak tahu, makam siapa aja nggak tahu.
Mengapa kok selalu mengirim doa? Maka beliau mengatakan, nak, kamu itu kalau ingin hidup enak, sehat walafiat, ya, rezeki lancar, jauh dari segala penyakit, maka jangan pelit-pelit mengirim doa untuk orang-orang yang ada di alam kubur. Apa hubungannya mengirim doa dengan hidup nyaman, dengan panjang umur, banyak rezeki? Loh iya, kita ini kalau melewati satu pemakaman, kemudian kita kirimkan doa, kirimkan Fatihah, orang yang ada di pemakaman itu pasti bahagia, luar biasa. Dari mana kita tahu? Dari tadi hadis yang dikatakan oleh Rasul. Nah, orang di alam kubur itu, nak, jika mereka senang, bahagia, mereka pasti akan mengangkat tangan. Ya Allah, orang barusan ini yang lewat telah mengirimkan doa untuk saya, mengirimkan kebaikan untuk saya. Saya tidak bisa membalas apa-apa ya Allah, saya hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan orang tadi yang lewat ini, ya, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan doa-doa baik yang lain dari orang-orang yang ada di alam kubur. Jadi orang-orang yang ada di alam kubur ini juga bisa mendoakan kita yang ada di dunia. Dan kata beliau, kalau kita melewati satu pemakaman, di situ ada 20 makam, atau mungkin 30 makam, atau mungkin ratusan makam yang ada di sana, pasti ada salah satunya, atau dua, atau tiga yang merupakan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang doanya mustajab menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Ini salah satu guru saya, Habib Ali Masyhur, kakak dari Habib Umar, sering menyampaikan kepada kita, kepada kami, ya, bahwa setiap satu acara, satu tempat di mana di situ ada 40 orang mukmin, orang Islam berkumpul dalam satu tempat, pasti ada salah satunya yang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian yang kedua, para hadirin, tujuan kita menghadiri acara haul ini adalah menghormati orang tua, ya, menghormati orang tua. Jadi ini tujuan yang sangat luar biasa, karena menghormati orang tua itu adalah salah satu ajaran yang selama ini ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis beliau menyampaikan, inna min ijlalillah ikramu dzisyaibatil muslim, bahwa menghormati orang tua itu sama dengan menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk memuliakan Allah adalah memuliakan orang yang lebih tua. Dalam satu hadis beliau juga menyampaikan, ma min syabin akrama syaikhan li sinnihi, tidaklah ada seorang anak muda yang memuliakan orang tua karena usianya. Nah, ini beliau mengatakan li sinnihi, jangan salah paham. Karena kadang ada seorang yang merasa dirinya ustadz atau alumni pondok pesantren, atau merasa dirinya ini bisa ngaji, orang alim, tidak mau menghormati tetangganya karena merasa, oh tetangga saya ini bukan orang alim, oh tetangga saya ini bukan kiai, bukan ustadz, maka saya gak perlu hormat sama dia, maka saya gak perlu cium tangannya. Oh, bukan seperti itu, ya. Baginda Nabi itu memerintahkan kita memuliakan orang tua karena usianya, bukan karena amalnya, bukan karena ilmunya, karena usianya. Maka kata baginda Nabi, illa qayyadallahu lahu may yukrimuhu inda sinnihi. Orang yang ketika muda dia suka memuliakan orang tua, maka kelak ketika dia tua, Allah akan kirimkan bagi dia orang-orang yang akan memuliakan dia karena umurnya, karena usianya. Para pensyarah hadis menyimpulkan, dari hadis ini
berarti ada sebuah bisyarah, kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa orang ya atau anak muda yang hobinya ya itu memuliakan orang yang lebih tua, itu umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika dia sudah tua maka akan Allah kirimkan anak-anak muda yang akan menghormati dia karena usianya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, lebih-lebih para hadirin ya, jika yang kita hauli itu adalah orang tua kita sendiri. Ini justru lebih luar biasa. Ya, karena orang tua kita sendiri itu adalah prioritas. Ini jangan salah prioritas. Kalau kata guru saya Habib Salim Asyatiri, kita di zaman sekarang ini ada sebuah fenomena. Banyak orang cinta kepada para ulama, banyak orang cinta kepada para habaib, takzimnya luar biasa kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para habaib. Akan tetapi tidak terlalu hormat kepada orang tuanya sendiri. Ini kalau beliau mengibaratkan orang yang seperti itu sama saja seperti orang yang pakai peci, ya, pakai surban, pakai baju takwa, tapi nggak pakai sarung, nggak pakai sarung, nggak pakai celana, polosan, bawahnya polosan. Dia melakukan perkara yang sudah bagus, ya. Cinta ulama bagus, ya, takzim kepada ulama bagus, tapi dia melupakan hal yang lebih wajib, yaitu takzim kepada orang tua. Makanya ada seorang yang pernah pergi kepada beliau, sowan, bertamu kepada beliau Habib Salim Asyatiri, seorang ulama besar, dijuluki sebagai Sultanul Ilmi, sultannya ilmu. Nah, ketika sampai di sana, orang seperti beliau ini kan seorang wali, para hadirin. Wali ini kan punya ilmu yang tidak diketahui orang lain, bisa mengetahui keadaan orang lain, bisa menebak isi hati orang lain. Itu nama ilmunya kasyaf, ya. Itu banyak di kitab-kitab, bukan dongeng, bukan khurafat. Ya, kok sekarang kok banyak di YouTube dongeng-dongeng Habib, khurafat. Bukan dongeng, bukan khurafat, cerita-cerita karomah itu ada. Itu diyakini oleh kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kasyaf itu apa? Kasyaf mengetahui keadaan rahasia orang lain. Itu mukasyafah, ya. Kalau bapak-bapak mungkin bukan mukasyafah, muhasyafah mungkin bapak, Kak Sarong, ya. Ini Habib Salim dari orang ini bisa mengetahui orang ini rahasianya, kartunya, ya. Takzim kepada ulama, kepada habaib, cuma tidak terlalu berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya beliau tanya, ya, Anda datang dari mana? Sampai datang dari mana? Oh, saya dari Indonesia, Habib. Ada hajat apa ke sini? Oh, saya jauh-jauh ke sini, datang ke Yaman untuk meminta doa barokah. Doakan mudah-mudahan saya ini panjang umur, sehat walafiat, lancar rezeki dan lain sebagainya. Ditanya oleh beliau, sampean kan, ya, kamu kan bapak ibunya masih ada? Iya. Orang tuanya kan masih ada, iya. Pernah enggak, ya, kamu minta doa sama orang tua kamu? Enggak pernah, katanya. Oh, pernah minta doa sama bapak kamu? Enggak pernah. Pernah minta doa sama ibu kamu? Enggak pernah. Tapi kalau doa ulama-ulama sudah saya minta semua. Oh, kalau seperti itu pulang kamu sekarang ke rumah, ya, jangan minta doa sama saya, minta doa sama bapak ibu kamu. Doanya orang tua itu lebih mustajab daripada doa 70 wali kutub
kata beliau. Ada yang tahu wali kutub? Kalau wali YouTube, bukan wali YouTube ini, wali kutub ini wali dengan tingkat kewalian paling tinggi. 70 wali, ini masih kalah doanya dengan doa satu orang tuh. Maka dari itu para hadirin ya, orang tua kita ini harus kita utamakan. Ya, orang tua harus kita utamakan. Ya, yang seharusnya mendapatkan doa kita yang paling utama, perhatian kita yang paling utama, kebaikan kita yang paling utama itu adalah orang tua. Ini kata baginda Nabi Muhammad SAW, satu ciri-ciri anak soleh satu-satunya yang disebutkan Kanjeng Nabi dalam satu hadis adalah waladin solihin yad'u lahu. Yad'u ini memakai fi'il mudhari, artinya apa? Anak soleh itu adalah anak yang terus menerus tanpa henti selalu mendoakan kedua orang tua. Kata Buya Said Muhammad Al-Maliki, yad'u lahu ini sifat fi maqamid doa. Dia itu sifat tapi juga ada makna doanya. Ya, kata beliau, serusak-rusaknya orang, sebejat-bejatnya orang, kalau dia itu tetap istiqomah mendoakan kedua orang tua, insya Allah suatu ketika dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena barokah mendoakan kedua orang tua. Yang mana orang yang mendoakan kedua orang tua ini didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar menjadi orang baik, orang yang soleh. Nah, berbakti kepada orang tua itu para hadirin tidak putus oleh kematian. Yang namanya berbakti kepada orang tua itu tidak pernah lekang oleh waktu. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, sebagaimana kita diperintahkan berbakti kepada orang tua ketika orang tua masih hidup, kita tetap diperintahkan berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiyali min ba'di wafati walidayya syai'un abirruhuma bih. Wahai Rasulullah, saya punya bapak, punya ibu sudah meninggal dunia. Apakah saya masih bisa berbakti kepada bapak ibu saya yang sudah meninggal dunia ini? Maka baginda Nabi mengatakan masih bisa. Tidak ada kata terlambat dalam berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya Rasulullah? Dengan 5 perkara. Pertama, bidu'a ilahuma, dengan mendoakan kedua orang tua. Nomor 2, wal istighfaru lahuma, mengirimkan istighfar, memintakan ampunan kepada kedua orang tua, bagi kedua orang tua. Yang ketiga, infadhu wasiyatihima, menjalankan wasiat-wasiat, pesan-pesan kedua orang tua. Yang keempat, ikramu asdiqaihima, memuliakan orang-orang terdekatnya, para sahabatnya, orang tua kita sambung dengan mereka. Yang kelima, silaturrahim allati la tusal illa bihima, menyambung sanak kerabatnya kedua orang tua. Dan 5 perkara ini para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai cara bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal, semuanya ada dalam acara haul. Dalam haul kita mendoakan kedua orang tua, kita mengirim istighfar untuk kedua orang tua, kita menjalankan wasiat-wasiat orang tua, karena juga ada sebagian orang tua yang berwasiat, jadi kalau saya meninggal jangan lupa buatkan acara tahlil, buatkan acara haul setiap tahun, undang para ulama, undang para sahabat, para kerabat. Yang keempat, memuliakan teman-temannya orang tua, teman-teman orang tua yang masih hidup kita undang juga ke acara haul. Yang kelima, menyambung sanak familinya kedua orang tua. Jadi acara haul ini bisa dikatakan para hadirin merupakan salah satu bentuk bakti terbaik dari seorang anak untuk orang tua yang sudah
meninggal dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, maka dari itu para hadirin ya, mari ya, acara seperti acara haul ini kita lestarikan ya. Tradisi seperti acara haul ini sekali lagi merupakan satu acara yang merupakan bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Nah, dan kalau kita tidak punya, mungkin ada yang bilang tidak punya biaya Pak Kiai ya. Saya tidak punya uang untuk membuat acara misalkan besar seperti ini, mengundang banyak orang, saya tidak punya biaya. Ya maka para hadirin, sebenarnya acara haul ini kan intinya adalah menyampaikan pahala ya, mentransfer pahala ganjaran bagi orang-orang yang sudah meninggal, bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Saya pernah mendengar dari Habib Hashim Assegaf, beliau pernah menyampaikan, kita ini ya meskipun punya uang 20.000, nah kata beliau, masih bisa loh menghauli orang tua kita. Bagaimana caranya? Kata beliau, ini saya contohkan. 10.000 kamu beli pisang ya. 10.000 pisang di sini dapat berapa Pak? 20 biji dapat enggak 20 biji itu? Anggap aja dapat ya. 10.000 pisang 20 biji. Sisanya 10.000 beli minyak, beli tepung. Jadi apa? Jadi pisang goreng ya. Pisang goreng, kalau kata orang Madura kudu. Nah, kudu deng pisang goreng. Nah, terus bapak atau ibu lihat itu ya, biasanya kan di desa-desa kan banyak anak-anak ngaji di musola-musola, langgar-langgar, habis maghrib ya datangi Pak Ustadznya ya, siang-siang tanya sama Pak Ustadz, Pak, anak-anak yang ngaji di musola sampean setiap habis maghrib itu berapa? Ustadznya jawab 15 Pak. Nah, sampean bapak suruh ibu goreng pisang goreng berapa? Jangan 15, 20. 15 untuk anak-anak, yang 5 untuk ustadz ya. Jangan sampai nggak dikasih ustadznya, nanti ngambek ustadznya ya. Setelah itu kirim sebelum maghrib, kirim ke musola, bilang sama Pak Ustadz, Pak, ini pisang goreng 20 biji saya niati untuk haul ibu saya. Nah, siapa namanya ibunya? Ibu almarhumah Ibu Tsunami mungkin ya. Nah, nama ibunya. Oh siap Bu, saya terima. Nah, nggak usah tahlil yasin, nggak usah, udah cukup dari jauh. Coba lihat dari kejauhan Pak, anak-anak yang habis maghrib biasanya mulutnya kering, habis ngaji mulutnya kering, nggak dapat apa-apa, sekarang dapat pisang goreng besar-besar. Kira-kira senang atau tidak? Kira-kira bahagia atau tidak? Senang Pak, mesem Pak anak-anak itu. Nah kemudian sampean doa dari kejauhan, ya Allah, sebagaimana saya membahagiakan anak-anak ini, anak-anak santri ini, mudah-mudahan ibu saya almarhumah yang ada di alam kubur juga engkau bahagiakan. Amin Allahumma. Kira-kira pahala pisang goreng sampai atau tidak? Sampai. Ya. Ya, nah enggak usah yasin tahlil pengajian Kiai, enggak usah. Kalau tetap ngotot minta yasin tahlil pengajian mahalul qiyam, nah, itu ada caranya. Apa yang dibaca itu harus pas dengan apa yang dikasih. Nah, kalau cuma ngasih pisang goreng Pak, oh minta yasin tahlil Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, oh, itu bukan membahagiakan orang itu nanti itu. Dan itu ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Kita kalau istilahnya orang Madura itu Pak
bersedekah atas nama mayit. Maksudnya bersedekah pahalanya kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Itu kalau kata orang sini apa namanya? Ada nggak tradisi seperti itu? Jadi kita masak-masak, sembelih ayam, kita sedekahkan, kita niatkan ini juga sedekah para orang tua kita. Itu ada dalilnya. Kalau kata orang Madura arbe. Nah, orang Madura itu. Nah, kata Kanjeng Nabi dalam satu hadis, mali ahadikum, apa sulitnya sih buat kalian ini? Idza tasaddaqa bi shadaqatin, ketika bersedekah. Ya, ketika bersedekah ayaj'alaha liwalidayh, sedekah itu ya, bapak ibu punya acara apapun, acara nikahan, acara haul, acara maulid, atau acara sunatan, atau acara apapun, jangan lupa niatkan itu juga sedekah dari orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Kata baginda Nabi, kalau dengan niat itu falahuma ajruha, orang tua yang ada di alam kubur akan mendapatkan pahala. Wala yang kusumin ajri syekh, yang bersedekah apakah pahalanya habis diambil mereka? Tidak. Ya, kamu yang bersedekah pahalamu tidak akan berkurang sama sekali. Double pahalanya hanya dengan meniati itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, lebih-lebih para hadirin yang ketiga, jika yang kita hauli itu adalah guru kita, ya, adalah guru kita, seperti di pagi hari ini kita menghauli beliau, ya, pendiri yayasan Al Ustadz Haji Rojihuddin. Ini luar biasa, ya, kalau kita menghauli orang tua sekaligus guru kita. Ini ada satu kaidah para bapak-bapak, ibu-ibu, ini adik-adik juga penting untuk mendengarkan, ya, bahwa dibalik mulai sejak dulu sampai sekarang ini kaidah paten, kaidah yang tidak berubah sama sekali. Ini sudah merupakan aturan main dari Allah, sunnatullah, bahwa dibalik orang-orang mulia, dibalik orang-orang hebat, di balik ulama-ulama besar itu pasti ada takzim kepada guru yang sangat luar biasa. Maka dari itu Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya itu menyampaikan bahwa kunci kebahagiaan hidup itu adalah takzim kita kepada para guru. Kunci keberkahan hidup itu adalah hormat kita kepada para guru. Beliau menukil satu makalah dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, alladzi la ya'taqid jalalata ustadzihi la yuflih. Siapa orang yang tidak menganggap gurunya sebagai orang mulia, dia memandang gurunya dengan pandangan yang biasa-biasa saja, maka dia tidak akan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Maka dari itu silakan lihat, ya, para ulama-ulama yang namanya masih kita kenang sampai detik ini. Itu kalau kita lihat pasti mereka ini adalah sosok murid yang luar biasa takzimnya kepada gurunya. Kita tahu salah satu dari imam 4 mazhab adalah Imam Hambali, Al-Imam Ahmad ibn Hambal. Beliau pernah mengatakan, saya ini sudah 50 tahun. Selama saya setiap sholat, setiap habis sholat, selama 50 tahun tidak pernah absen. 5 waktu setiap habis sholat mendoakan guru saya Imam Syafi'i. Selama 50 tahun tidak pernah absen mendoakan gurunya setiap habis sholat. Ada juga Imam Hanafi, Pak, Al-Imam Abu Hanifah, yang sampai sekarang termasuk mazhabnya paling banyak tersebar di seluruh dunia. Al-Imam Abu Hanifah itu pernah menyampaikan, li sab'u sanawat, saya ini sudah 7 tahun, ma madattu rijli ila dari hamad ijlalan lahu, tidak pernah saya berani
menjulurkan kaki saya ke arah rumah guru saya sebagai bentuk hormat saya. Nama gurunya Hamad. Wa kana baina darihi wa dari Hamad sab'u sukakin. Kata yang meriwayatkan, jarak antara rumah Imam Hanafi dengan rumah gurunya ini adalah 7 rumah jauh. Tapi saking hormatnya tidak pernah berani menjulurkan kaki ke arah rumah gurunya. Kita lihat para kiai kita, para ulama kita itu juga takzimnya kepada para guru luar biasa. Ya, di Madura sana kita mengenal sosok Syekhona Khalil Bangkalan, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu kalau kita lihat kisah hidupnya, ya, di balik kemuliaan beliau yang sampai dijuluki sebagai maha guru para ulama di Nusantara, itu yang paling menonjol adalah takzimnya kepada para guru yang sangat luar biasa. Sampai dikisahkan suatu ketika beliau ini pernah naik dokar, ya, naik delman. Itu beliau kemudian bertanya kepada Pak Kusir, Pak, ini kuda bapak dari mana asalnya? Pak Kusirnya jawab, ini dari daerah Bima, Kiai. Bima itu di Nusa Tenggara Barat, NTB. Mendengar itu beliau langsung minta turun. Turun Pak, saya cukup sampai di sini saja. Pak Kusirnya bertanya-tanya, ya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, Pak Kusirnya. Ada apa Kiai? Apa ada yang salah dari ucapan saya? Kok tiba-tiba Kiai minta turun? Apa kata beliau? Enggak ada yang salah, Bapak. Cuma ketika Bapak mengatakan bahwa kuda ini berasal dari Bima, saya ini teringat guru saya yang berasal dari daerah Bima. Namanya Syekh Abdul Ghani Ibn Subuh Al-Bimawi. Syekhona Khalil mengambil dari beliau sanad ijazah tarekat Naqsyabandi. Guru saya ini kata Syekhona Khalil, ya, gurunya ini punya banyak peliharaan kuda. Dulu ketika masih hidup, gurunya ini memiliki banyak peliharaan kuda. Jadi saya tidak mau naik delman ini karena saya khawatir su'ul adab. Jangan-jangan kuda bapak ini adalah salah satu keturunan kuda guru saya. Seperti itu takzimnya kepada para guru, luar biasa. Ya, mereka memuliakan guru, karena itu mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, man aradal falah, barang siapa yang mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan keberuntungan, fal yasir turaban tahta aqdamis syuyukh, maka hendaklah jadikan dirinya sebagai butiran debu di bawah telapak kaki para guru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan dari hikmah-hikmah acara haul di pagi hari ini. Mudah-mudahan meskipun sedikit bisa barokah dan bermanfaat dan bisa kita praktikkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lebih-lebih kepada para guru, kepada para ustadz, kepada para sepuh yang hadir, jika ada salah-salah dalam sikap, dalam tutur kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.